sallim ala Bunda, sayyidina. tolongin ayah bunda. Kenapa sih, Po? Kayak abis dikejar-kejar maling aja. Ayah kagak habis kejar-kejar maling bunda. Terus kenapa? Ayah habis sesuatu sama stres bunda di depan tuh. Ya Allah, barangkali empok nih ngegodain dia. Kagak bunda, ayah nggak sama sekali godain bunda. Terus kenapa? Ayah ngeliat orang stres itu di ujung jalan itu bunda. Diem aja. Kan ayah dikasihan bunda. Terus ayah kaparanin tuh bunda ya. Saya kasih makanan. Nih bu, makan aja. Gak usah malu-malu. Malah ayah pelototin bunda. Terus ayah dikejar-kejar lagi bunda. Ayah lari lagi terusnya. Ya, Po, kita harus maklum dengan orang-orang yang seperti itu. Kita harus kasihan pada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang patut kita kasihani. Berarti dia itu ada sesuatu yang membuat hatinya menderita sehingga menyebabkan jadi seperti itu. Oh Duduk berarti dulu. orang itu stres ya bunda? Iya, mudah-mudahan kita nggak kena seperti Bunda, orang ya. itu. Coba duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian seperti yang tadi Empok alami itu, ini adalah salah satu penyebab betapa manusia ini sangat rentan sekali dengan yang namanya ujian dan cobaan. Semakin majunya negara, semakin banyaknya keinginan, semakin banyak pula tuntutan, dan mungkin pula ada tekanan-tekanan yang membuat orang itu ada yang siap, tetapi ada juga yang tidak di dalam menghadapi cobaan hidup ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua sudah diberikan oleh Allah pertahanan yang cukup hebat agar kita dapat menanggulangi cobaan hidup. Bukankah yang namanya kendaraan hidup ini hanya dua, pemirsa? Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Apabila kita ditimpa atau apabila kita diberikan oleh Allah karunia, bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah. Setiap langkahmu, seluruh hidupmu selalu diberkahi Allah. Tetapi pemirsa, tidak selamanya hidup ini penuh dengan kenikmatan. Ada kalanya Allah menguji kita dengan ujian. Inilah saatnya kita bersabar, pemirsa. Karena ujian ini adalah untuk mengetahui kadar keimanan seseorang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk-bentuk ujian Allah itu sangat beragam. Barangkali bisa juga adalah keluarga. Banyak rumah tangga yang mengalami satu hal, keretakan rumah tangga. Penyebabnya banyak. Mungkin pasangan ini tidak saling lagi sayang menyayangi. Salah satu dari pasangan ini ada yang disebut selingkuh. Atau mungkin saja faktor miscommunication. Suami istri sudah tidak lagi harmonis, jarang berkomunikasi. Sehingga yang satu kemana, yang satu kemana. Ini pula akan pencetus penyebab dari timbulnya keresahan jiwa. Dan sesudah resah terus dipelihara tanpa mendekatkan diri kepada Allah, bisa-bisa lama-lama akan menjadi stres. Faktor keuangan, tidak sedikit loh orang yang mengalami stres gara-gara keuangan. Ada uang, salah. Tidak ada uang, makin salah. Semakin banyak uang, semakin banyak keinginan. Ada uang, pengen nambah rumah. Ketika ada uang, pengen nambah mobil. Ketika ada uang, pengen nambah perhiasan. Ketika ada uang, pengen nambah beli kontrakan. Jangan-jangan gara-gara uang, ingin nambah istri lagi. Nggak ada uang, subhanallah, ini adalah lebih-lebih lagi. Pemirsa, akhir-akhir ini, bukankah kita sering mendengar banyak orang-orang yang kehilangan akalnya. Sampai-sampai ada seorang ibu yang tega-teganya membunuh putra-putri sebagai amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Kenapa mereka berbuat demikian? Alasannya adalah tekanan yang sedemikian berat dalam dirinya. Sehingga dia harus menghabisi putra-putrinya dengan kejamnya.
bahkan akhirnya dia pun bunuh diri. Tetapi ada juga barangkali di antaranya yang menggantung diri, ya, dan sebagainya. Kasus-kasus di atas ini adalah subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang sabar, senantiasa dapat menanggulangi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita.